Halo guys, balik lagi bersama gue Taka Jason di sini dan kali ini gue ingin membahas tentang Ruan Mei, si Genius Society ke-81. Sekaligus dia adalah istri gue. Oke. Ruan Mei, secara etimologi Ruan Mei dibagi menjadi dua kata, yaitu Ruan dan Mei. Ruan adalah nama alat musik Cina, dan Mei yang jika diartikan secara literal ke bahasa Inggris memiliki arti buah plum. Dan kue plum adalah kue kesukaan Ruan Mei. Nama Mei sendiri juga memiliki arti yaitu cantik, hidup atau life, dan juga cerah. Kedua nama tersebut adalah nama orang tuanya Ruan Mei. Ruan Mei dibesarkan di keluarga yang cukup mapan, serta kedua orang tuanya adalah ilmuwan. Sehingga sedari kecil Ruan Mei sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi mengenai sains, dan juga sering meneliti berbagai hal di masa kecilnya. Dr. Rasio menggambarkan Ruan Mei sebagai sosok yang terkenal dan jenius. Dia mengklaim bahwa seluruh tujuan, keinginan, dan ambisi dari semua Genius Society ada pada diri Ruan Mei. Bisa dibilang, jika Ruan Mei berhasil dalam eksperimennya dan penelitiannya, segala permasalahan dan tujuan Genius Society terpecahkan semuanya. Herta juga menggambarkan Ruan Mei sebagai sosok yang paling jenius di antara para jenius. Herta juga sangat senang dengan Ruan Mei. Seringkali dia merayakan kegagalan Ruan Mei. Emang agak lain, orang mah rayain pas berhasil, ini mah pas gagal. Tapi Herta memiliki alasannya sendiri, karena kegagalan adalah hal penting bagi para ilmuwan. Walau sebenarnya Ruan Mei gak peduli sama Herta ya, bahkan nyuekin Herta. Oke, balik ke kisahnya. Sedari muda, Ruan Mei sudah menjelajahi berbagai planet dengan keluarganya, yang akhirnya membuat Ruan Mei melihat berbagai bentuk kehidupan. Dan dari sinilah Ruan Mei juga tertarik dengan konsep kehidupan. Saat orang tua Ruan Mei meninggal, Ruan Mei tidak menangisi kematiannya. Sebaliknya, dia merasa kecewa kepada orang tuanya, serta kecewa kepada dirinya. Ia merasa tidak bisa melindungi orang tuanya, dan orang tuanya juga tidak dapat memenuhi janji neneknya. Kemudian, Ruan Mei mengubah nama dengan nama kedua orang tuanya, yaitu Ruan dan juga Mei. Semenjak kematian orang tuanya, Ruan Mei menjadi sosok penyendiri dan terobsesi dengan penelitiannya, yang ngebuat pola makan dia tak teratur dan membuatnya jarang tidur. Wajar aja, di sini dia belum ketemu gua, makanya dia tidak teratur. Hehe. Semakin lama dia meneliti, ia mengabaikan hukum kehidupan, mengabaikan rumus, mengabaikan makna dari kehidupan, serta membuat hukum yang baru pada saat itu. Hasil dari penelitiannya, ia coba untuk membangkitkan orang tuanya yang terbentuk melalui kumpulan-kumpulan data. Hal ini hampir memicu terjadinya kehancuran hukum evolusi yang ada pada planet. Dan juga karena ini, Ruan Mei ditatap oleh Nous, Ion of Erudition. Walau tidak dijelasin ya, apakah orang tuanya hidup atau masih mati. Semenjak ia ditatap oleh Nous, Ruan Mei meninggalkan rumahnya dan hidup lebih menyendiri, memilih untuk tidak peduli terhadap sekitarnya. Serta karena itu ia kehilangan semua emosi dia, alias emotionless. Seluruh hidup dia hanya untuk meneliti dasar dari kehidupan, atau fundamental of life. Ruan Mei telah menciptakan berbagai kehidupan, dan Ruan Mei tidak pernah peduli kepada ciptaannya sendiri. Karena Ruan Mei memiliki pandangan bahwa kehidupan itu memiliki waktu yang singkat. Entah masa hidupmu dipercepat atau diperlambat, lambat laun semuanya akan berakhir dengan kematian. Jadi tidak ada alasan Ruan Mei peduli terhadap ciptaannya. Bisa dibilang, Ruan Mei memiliki pandangan bahwa segala hal di dunia ini memiliki nilai yang sama, karena pada akhirnya itu semua akan binasa alias mati, mau itu mati sekarang atau nanti. Dan karena itu, tidak ada artinya bagi Ruan Mei untuk memiliki emosional ataupun peduli kepada mereka. Di dunia yang memiliki nilai sama ini, Ruan Mei terus mencari esensi dari kehidupan. Apa itu kehidupan? Untuk apa kehidupan ada? Dan di mana kehidupan akan berakhir? Namun upaya Ruan Mei mencari esensi dari kehidupan terus gagal, meskipun ia mencobanya berkali-kali, karena setiap percobaannya atau ciptaannya tidak memiliki sifat ilahi atau divinity. Hal ini sama dengan pandangan Albert Camus dalam esainya, yaitu Les Mythes de Sisyphus, atau novelanya, yaitu Let Stranger atau The Stranger. Dalam esai Les Mythes de Sisyphus, manusia bagaikan Sisyphus terus mencari makna atau esensi dari kehidupan, walau pada akhirnya alam semesta tidak memberikan jawabannya. Dan dalam bukunya The Stranger, Meursault memiliki pandangan bahwa hidup ini memiliki nilai yang sama, yang pada akhirnya semua itu akan berakhir pada kematian.
Mau Mersalt mati di umur 30 atau 60 itu sama aja. Mau dia ada ataupun tidak ada itu sama saja, karena pada dasarnya hidup tidak memiliki arti. Jadi bisa dibilang Ruame memiliki pandangan absurdisme ya. Dan ini merupakan hal yang menarik ya, karena mengambil referensi dari Albert Camus. Ruan-mei juga memiliki kepintaran yang luar biasa. Bahkan penelitian yang dia anggap biasa aja itu dapat mengguncang berbagai sekolah. Karena ciptaannya melebihi atau melampaui kemampuan pemahaman semua makhluk hidup. Ruan-mei masih terus meneliti tentang kehidupan yang membuat dia lebih dekat dengan Nous, serta mendapatkan pandangan yang tak pernah ia lupakan. Dari sini ia mulai tertarik dengan ions. Apa itu ions dan apakah mereka makhluk hidup? BTW, Ruame juga tidak dapat melupakan pandangan pertamanya kepada gue. Hehe. Oke, balik lagi ke kisahnya. Ruame menjadi begitu penyendiri. Banyak surat dari Genius Society dia buang ke tong sampah. Well, kalau sama gue sih dia nggak kayak gitu. Oke, balik lagi dah. Selang beberapa waktu, Ruame menciptakan Simulated Universe bersama 3 orang lainnya. Herta, Skrillion, dan Stephen Lloyd. Walaupun Ruame tidak peduli sama mereka ya, dan tidak peduli terhadap semua Genius Society, sampai-sampai dia lupa kok dia bisa ada sebagai pencipta Simulated Universe. Sejak kapan dia jadi pencipta Simulated Universe gitu lah. Aneh juga ya istri gue. Ya dia emang gak peduli apa-apa sih. Dan Ruame menjauhi mereka agar tidak dikecewakan lagi oleh orang lain. Dan bahkan Ruame tidak menganggap The Herta, Skrillium, dan Stephen Lloyd sebagai temannya. Dan ketika Simulated Universe selesai, Ruame mungkin akan berpisah dengan mereka. Kemudian Ruame menyebutkan bahwa hubungan dia dengan Genius Society sebenarnya tidak ada. Bahkan Ruame bilang kalau itu hubungan yang melelahkan. Dan memilih untuk fokus terhadap tujuan utamanya, yaitu esensi dari kehidupan. Dan karena dia begitu pintar, dia bahkan nyiptain makhluk hidup dari rice cooker aja. Bayangin aja coba, rice cooker gue kira-kira bisa juga nggak ya? Namun di sini Ruame tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika ia terus meneliti kehidupan. Dalam karakter story-nya sih nggak terlalu jelas ya, tapi dalam trailer ini ditunjukkan secara samar-samar, yaitu dalam dialognya Ruame. Maybe I too become a neon. Ini nunjukin bahwa Ruame bisa saja menjadi Ion di masa yang mendatang. Dan ini sangat menarik. Gue akan bahas tentang ini lebih detail lagi nanti. Apakah Ruan-mei bisa menjadi Ion? Oke, lanjut ke kisahnya. Ruan-mei bisa dibilang adalah tamu yang sangat spesial di Herta Space Station ya. Karena kehadirannya itu sangat amat langka. Wajar aja nih orang cuma diam di laboratorium bertahun-tahun. Dalam misi Trailblaze lanjutan, kita mengetahui bahwa Ruan-mei memiliki kebiasaan untuk mengecek konstruksi biologi seseorang. Dan Trailblazer atau bisa dibilang gue memiliki tubuh yang sehat sampai-sampai pengen dijadiin sebagai eksperimen. Well, gue sih nggak apa-apa ya. Eksperimen Ruan-mei kan tentang menciptakan alias bikin kehidupan ya. Ya gue mau. Oke, lanjut. Ruan-mei juga suka membuat kue dan seringkali membuat kue untuk Stephen Lloyd, si bocah jenius ini. Karena nih bocah nggak bakal muncul kalau nggak dikasih kue. Enak banget, gue juga mau dibikinin. Dan Ruan-mei juga ternyata ngasih gue kue, walau ternyata ada serum kejujuran. BTW, Ruan-mei ternyata memiliki ketertarikan dengan gue, dan mau jadiin gue sebagai asistennya, dengan imbalan yang setara, yaitu Ruan-mei bakal ngelakuin apapun yang gue mau. Alamak, Ruan-mei. Ya, kalian udah tahu apa tujuannya ya, yaitu mengurus creation of Ruan-mei dan juga emanator of propagation. Karena Ruan-mei ini ngelakuin penelitian secara diam-diam ya tanpa diketahui Skrillion dan Herta. Ruan-mei menciptakan emanator propagation ini dengan tujuan untuk membuat suatu hal yang bersifat divine atau ilahi. Yang mana inilah yang membuat Ruan-mei begitu kesulitan. Karena setiap ciptaan dia itu masih memiliki emosi yang ngebuat hal itu bertentangan dengan divine atau ilahi. Makanya Ruan-mei menciptakan emanator. Walaupun emanator tersebut tidak bertahan lama dan malah hancur menjadi partikel. Lebih lanjut lagi, kita tahu bahwa Xianzhou dilanda masalah yang semua itu diperbuat oleh Luocha. Tujuannya apa? Yaitu memberitahu Marshal Hua tentang God Slayer Protocol atau protokol membunuh dewa. Dan salah satu kunci dari rencana ini adalah peti mati Luocha yang berisikan Divine Body of Propagation atau tubuh ilahi dari propagation.
Dan dalam waktu yang sama, Ruanmei ada di Xianzhou tanpa diundang. Dan pada misi 2.7 kita dikasih lihat bahwa Ruanmei dapat memulihkan atau menyembuhkan jiwa dan juga fisik dari Fugue yang telah hancur karena Vantilia. Dan sekarang kita akan bahas lebih detail lagi mengenai tujuan dari Ruanmei, serta apakah Ruanmei bisa menjadi Aion. Tujuan Ruanmei sendiri sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu menguak esensi dari kehidupan. Dan untuk itu dia butuh sesuatu yang bersifat ilahi atau divine. Tapi ketika dia menciptakan sesuatu yang ingin bersifat ilahi, itu selalu gagal. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan itu? Yap, betul. Kuncinya ada di Xianzhou, yaitu tubuh ilahi dari propagation. Makanya Ruanmei ada di Xianzhou. Dalam teori gue, ini bakal berhubungan dengan Ruanmei yang bakal ascend atau naik ke tingkat Aion, alias menjadi Aion. Seperti yang udah diprediksi oleh dirinya sendiri saat trailer. Dan ini memungkinkan bagi Ruanmei. Kalau kalian sudah menonton video gue tentang kenaikan Aion ya, gue udah membahas secara detail di situ. Dan gue akan bahas secara singkat aja di sini. Syarat menjadi Aion itu yaitu dengan kepercayaan atau ambisi seseorang. Ketika seseorang atau entitas memiliki keinginan yang sangat amat kuat terhadap suatu konsep, dia bakal naik ke Aion. Sama seperti Nanook yang memiliki ambisius untuk menghancurkan alam semesta. Lalu kedua, mengambil bagian dari pet Aion lain. Tapi ini juga masih membutuhkan syarat pertama ya. Buktinya adalah Taiziron. Dia memiliki ambisius atas keinginan untuk reproduksi tak terbatas, namun dia belum naik menjadi Aion. Dia naik menjadi Aion saat mengambil bagian dari Long atau Aion Permanence, yang menjadikan dia Aion reproduksi alias propagation. Nah, Ruanmei sudah memenuhi syarat pertama, yaitu ambisius dia terhadap konsep life. Namun dia belum menjadi Aion, maka dari itu dia harus memenuhi syarat kedua, mengambil bagian dari pet lain. Yang gue asumsikan, Ruanmei bakal mengambil divine body dari propagation. Lalu Ruanmei akan naik menjadi Aion life. Namun balik lagi, ini hanyalah sekedar teori gue. Oke, kita sudahi saja pembahasan kita kali ini tentang Ruanmei. Karena ya sudah itu aja pembahasannya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata gue atau dalam informasi gue, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy.